perjalanan menuju pos Cemoro Kandang yang ada tanjakan cinta serta melewati oro-oro ombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah, melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang. Entar lo nggak bakal punya pasangan sejati lo. Suara Steve yang masih seperti kemarin. Oke Bung, gua nggak akan menoleh ke belakang. Pantangan juga sih buat gua. Dan harusnya lo lihat ke belakang. Jawabku sambil menyindir Steve. Perjalanan kami lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan. Sekitar kurang dari 1 jam, kami melewati tanjakan cinta dan padang-padang savana sebenarnya yang penuh dengan ilalang. Pohon perdu memanjakan mata kami karena pada bulan itu bunga nan indah disuguhkan dari tanaman itu. Indah, namun, woi Bung, jangan sampai tergores atau lu makan ya bunga itu, biar mampus loh, teriak teman kami paling depan. Emang tumbuhan apa mas? Kok aneh bisa mematikan gitu? Tanya Patricia. Loh, kamu belum tahu ya? Itu verbena, ucap ketua rombongan kami dari depan. Kami memilih jalur bawah ketika berada di Cemoro Kandang dengan kecantikan bunga verbena. Pegal dan sakit mulai terasa di jemari kakiku. Namun semua sudah terbayar separuh dengan keinginan bunga yang katanya mematikan itu. Siang hari, kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan trek jalan yang emplus jing, amazing. Tertawa bila aku melihat kata itu, karena kata itu tak setenar-setenar sekarang, atau sekarang pun tak akan terkenal bila kata itu tak diviralkan oleh anak atau bahkan cucuku kini. Cemoro Kandang sangat membuatku terpesona. Akan tetapi tiang pancang dari tingginya payung hutan, ku ingin ku genggam tanganmu wahai sahabatku. Tra. Apa ini? Kau ingat lagu itu? Dinyanyikan oleh salah satu penyanyi itu yang terasa riang namun menyuguhkan kebimbangan. Kebimbangan akan kelihatan kehilangan sebuah persahabatan. Sudahlah. Akan kuukir ini sebagai suatu ketidakberdayaanku. Maafkan diriku sahabat. Akan kulupakan keluh kesahku pada tulisan ini. Tulisan Doni sahabatmu yang tak pernah menganggapmu mati. Si Steve di mana, Bung? Oh, nggak kelihatan, ucap kedua rombonganku. Terkejut aku bukan main. Bahkan Patricia pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Padahal tadi tuh masih ngerasa kalau di belakang ada Steve, ucap Patricia kebingungan. Hilang. Temanku, sahabatku, hilang entah kemana. Dan hanya bungaku dan bingung, pokoknya bingung berjudak bingungan. Semua sahabatku di sini yang mencari keberadaan Steve. Apakah tak ada kejanggalan? Tentunya masih banyak kejanggalan itu yang harus aku ungkapkan dari setiap gores tinta di buku diary ini. Siap? Apakah sesiap ini diriku? Wahai sahabatku, tetap ku coba melihat, membuka semua lembaran diary ini. Kapan dan kenapa bukumu ini ada padaku, wahai temanku? Akan tetap kutuliskan dalam torehan tinta penaku, wahai sahabatku. Di mana? Kemana dia, Mas? Ucap Patricia, menambah kepanikan kami berlima. Tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa bertemu sama Steve, ucap seseorang menggegetkan kami. Seseorang teman yang bernama Suko
Inilah yang merendahkan sedikit kegusaran dan kepanikan kami. Tenang, tenang. Saya akan berusaha mencari cara agar bisa bertemu dengan teman kalian, Steve, ucap pemuda yang kebetulan berada di base camp siang itu. Suko. Nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas, ucap pemuda tadi. Kulihat dari penampilannya, aku yakin bahwa dia adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan aku yakin bahwa sahabatku dapat kami temukan. Wahai burung biduan alam, kupersembahkan semua tangisku akan kicaumu, agar hati ini dapat sedikit merasa bahagia atau kicauan indah bersama ditemukannya sahabatku tercinta. Mas, Bo, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu teman Mas udah dibawa pergi sama, ucap si Suko tak melanjutkan pembicaraannya. Woi, jangan asal bicara kamu. Mencari saja belum kamu lakukan, kok sudah berani kamu bilang kalau teman kami. Apa yang akan kau ucapkan tadi? Marahku pada Suko yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuatku gusar. Begini Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua dan bagi teman-teman Mas yang hilang di Kalimati itu, ucap Suko kembali aneh. Di Kalimati? Gimana Mas? Kita kan gak ada di sini sekarang. Kok sekarang muter ke Kalimati segala? Ucap Patricia juga tak percaya dengan apa yang diucapkan Suko. Ya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun, tenang saja. Mungkin dia sedang ingin menyendiri. Tambah Suko meyakinkan kami. Wahai temanku, akan kutambah torehan pena ini di buku diarimu agar lengkap akan perjalananmu menempuh Mahameru dan megah. Sekali lagi, maafkan temanmu ini. Terus kami bagaimana sekarang, Mas? Masa harus ada di sini tanpa mencari Steve? Ucapku sekali lagi menanyakan apa yang harus kami lakukan. Begini saja, Mbak, Mas, kalian buka tenda saja di sini. Bermalam di sini semalam. Kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum temannya yang hilang ditemukan. Ucap Suko padaku. Tak terasa siang cepat digantikan malam. Dengan turunnya embun yang kian pekat akan rasa kelam, kami mendirikan tenda di sini guna menuruti apa kata Suko. Suko adalah salah satu pecinta dan relawan dari kota ini, kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala di salah satu perguruan tinggi keguruan di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur di Semeru ini. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya. Harus bawa teman ya. Siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya. Ucap Suko sekali lagi menambah teka-teki tentang dirinya. Mas, kamu ini manusia kan? Tanya Patricia lagi. Maksudnya lucu ya. Aku ini manusia, Mbak. Aku ini pemuda desa. Titik-titik, kota titik-titik, pokoknya dah. Aku mahasiswa di Universitas titik-titik, Mbak. Jurusan pendidikan. Sebentar lagi aku akan wisuda dan memakai gelar Dr. Andes. Mungkin setahun lagi aku akan nikah dan punya anak, Mbak. Ucap Suko menerangkan siapa dia dan biodatanya kepada kami seraya tertawa. Memang di era 80-an tak banyak pendaki di Semeru, hanya beberapa orang saja. Maka tak heran kalau kami hanya bertemu dengan Suko dan 4 orang teman lainnya dari Malang. Pokoknya kita tunggu sampai pagi. Kita tak boleh gegabah mencari di malam hari. Terlalu beresiko, ucap Suko sekali lagi sambil membuat perapian di samping tendanya. Malam penuh rasa akan penantian. Aku Doni akan berusaha mencarimu nanti, teman.
ketika mentari pagi telah membersihkan kabut di setiap rongga Semeru ini. Itu janjiku, teman. Sempat ku dengar beberapa teman saling bercengkrama dan saling membicarakan rencana penelusuran dan pencarian Steve pagi nanti. Namun aku tak sanggup untuk berkumpul dengan mereka. Hanya ingin air mataku ini yang menemaniku sepanjang malam. Memang Mas sudah sering naik ya ke Semeru, ucap Patricia penuh cemas. Ya lumayan lah Mbak, kalau liburan habis final biasanya kita kesini. Ucap Suko. Ku dengar di luar tenda dan diriku yang ada di dalamnya. Apakah banyak ya Bung yang terasa tersesat di sini? Terus biasanya karena apa? Tanya temanku dari Bandung kepada dia. Ya, dia Suko. Sebenarnya Semeru tak semenakutkan yang kalian pikirkan. Di sini sama layaknya dengan gunung lainnya. Asal kalian mengikuti aturan yang sudah diberikan waktu pendaftaran di pos pertama, ucap Suko. Aku yakin tak akan terjadi apa-apa dengan kalian, jawab Suko sesekali lagi menenangkan hati kami yang sangat gusar. Pagi masih lama terasa kala itu. Sebagian teman sudah banyak yang tidur guna mempersiapkan tenaga untuk pencarian besok pagi. Hanya Patricia saja yang aku dengar masih bercakap-cakap dengan Suko malam itu. Malam yang penuh bintang, malam yang penuh ketidaknyamanan. Di bawah itu ada apa? Di bawah itu apa? Ada nama Mas? Tanya Patricia pada Suko. Ya, di bawah ada sumber manik. Biasanya kita menggunakan sebagai tempat buang hajat dan ya kalau ada dan kalau keluar airnya dari sumber itu, kita bisa ambil air dari situ, jawab Suko. Cuma jangan sekarang Mbak, takut ada binatang buas, tambah Suko memberi peringatan pada Patricia. Malam semakin larut, namun mataku tak dapat kupejamkan. Aku, Doni si Raja Rimba, cengeng, umpat dari dalam hatiku pada diriku sendiri. Aku keluar dari tenda hanya sebagai cara melepaskan kecemasanku yang semakin lama semakin memuncak. Sebentar lagi ada rombongan dari bawah. Mas, Mbak, tolong tidak usah disapa ataupun dihiraukan, ucap dan pinta Suko pada yang bahkan masih berdiri di dekat perapian itu. Kaget dengan apa yang dia ucapkan. Namun, aku berusaha tak bertanya macam-macam. Kududukan tubuhku dekat perapian agar semua hangatnya merasak di setiap relung jiwa. Benar saja, selang beberapa menit, aku melihat ada sekitar 15 orang dari bawah membawa sebuah bungkusan besar. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merupakan porter yang sengaja membawa peralatan untuk penelitian di Semeru? Ku bebaskan, ayo bebaskan dia. Sekelompok orang menyerukan semua kata-kata yang tak aku mengerti. Suko mulai beranjak dari tempat duduknya. Entah mau melakukan apa pemuda itu. Menengu, ojo sampai ganggu koncolan-koncoku. Diamlah, jangan sampai mengganggu teman-temanku, ucap Suko entah kepada siapa. Ditebasnya Edelweiss di sisi kanan kami, yang tak ku dengar kenapa bisa tumbuh di sini. Bukannya bunga itu hanya tumbuh di ketinggian sana. Dibakarnya dupa yang wangi dan semerbak menyeruak di seluruh hutan cemoro kandang ini. Mencekam. Udara mulai tak memberi timangan manis pada kami. Udara mulai meliukan hembusannya melalui kami. Kencang dan lama-kelamaan semakin kencang dari arah utara menuju puncak Semeru. Gruk, gruk, gruk. Sang Mahameru mengeluarkan suara bisingnya, suara batuknya,
dan suara yang maha dahsyat berkali-kali kami mendengar beserta ledakannya. Kembali lagi, aku lihat kelompok orang dari bawah berlarian sambil mengucapkan kata, "Mangan, mangan, mangan, makan, makan, makan." Apa yang dimaksud dengan kata itu? Suko yang dari tadi santai dan sangat tenang, sekarang dia seperti ketakutan. Ketakutannya yang entah kenapa, aku tak tahu akan apa yang ada di dalam benaknya. Tolong panggilkan semuanya, suruh bangun dan berkumpul di sini. Ayo keluar dari tenda, ucap Suko sambil berteriak kencang. Menambah kepanikanku, Patricia dan semua orang yang kami kenal. Apakah hanya ini? Apakah sudah keluar semua teman-teman kalian di tenda? Tanyaku pada Suko padaku. Iya, sudah keluar semua, jawabku penuh cemas dan tanya. Rong, asem, jayane menungso, kang moho kuoso, lemah tekane rogo, suryo tekane nyowo, landhep jagat jagate menungso, ojo landhep marang jagat, demet sing guwa olo lan loro. Rapalanku rapalan dungo, dungane anak soko popo biunge, Gusti Pangeran Moho Agung, agung marang anakmu Suko lan sak kekancane. Ojo ndemokna ojo nguduh, pangenan sing kudu mbok pangan, untelan sing kudu mbok untel, cecepen sing kudu mbok cecep. Mung ojo sampe ngerusak jabang bayiku teko alam dunyo. Demit dadio demit, menungso tetepno menungso. Badanku gemetar tatkala melihat Suko merapal mantra itu. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa yang katanya generasi akademik? Tapi kenapa dia bagaikan sudah hafal di luar kepala setiap ucapan mantra itu? Doni, kenapa kamu yang anak metropolitan begitu dangkalnya akan semua ini? Apakah aku harus menambah pengetahuanku sebagai seorang aktivis dan pecinta alam dalam ketakutan dan ketinggian yang mencekam? Kami semua orang di kelompok kami saling berpegangan tangan sambil terus berdoa agar keselamatan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kalian semua, apapun yang terjadi dan kalian lihat, tolong tetap diam dan jangan bergerak walaupun apapun yang terjadi, ucap Suko pada kami dan terus menatap tajam ke arah kami. Semua satu persatu, tak terkecuali Patricia yang gemetar ketakutan. Di kejauhan, kulihat temanku Steve dibopong oleh sekelompok orang dari bawah itu. Temanku dibawa ke atas. "Woi, itu temanku, tolong bantu," ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. Jangan kau coba-coba lepas pegangan tanganmu, Mas. Tetap konsentrasi dan berdoa. Sungguh Suko seraya meneriakkan suara padaku. Takut, aku sangat takut. Bahkan untuk melepas pegangan tangan di antara kami saja, aku tak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa pada kami semua. Mereka sudah pergi. Tetap hati-hati ya Mas, Mbak. Kita jika ada apa-apa, apapun itu, tetap tenang, jangan gegabah, ucap Suko mengejutkan kami tetap waspada. Itu tadi siapa, Mas? Tanya Patricia kebingungan. Tidak perlu tahu mereka siapa. Yang penting, ayo kita cari teman kalian, Steve. Iya, Mas, Mbak, jawab dan ajak Suko pada kami semua. Kami melepaskan pegangan tangan kami. Kami berdoa sekuat tangan, sekuat tenaga, dan sebisanya agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami
mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang penuh kekhawatiran, malam yang penuh tanda tanya. Mencekam saat itu, sangat amat mencekam. Kami mencari, terus mencari. Kemanakah kau sahabatku? Di manakah kau Steve? Benakku penuh tanya akan di manakah keberadaanmu saat ini sahabatku. Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tapak-tapak manusia tak terlihat di bawahnya. Hanya tanaman perdu seakan mencegah kami melangkah. Benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku, tak sempat kuutarakan padanya. Ya, pada Suko, pemimpin dan pencari jejak di belantara Semeru ini. Lama, cukup lama, sampai pada akhirnya sesuatu yang bahkan tak berani kulihat mengingatkanku pun aku tak kuasa. Hanya diarimu ini, kawan, aku lakukan, aku lukiskan perasaan yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan dariku, Doni sahabatmu. Kulihat dengan tangisku dan jeritan kami semua. Kau sudah tergantung di atasnya kawan, di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit tampak di raut wajahmu kawan. Sampai kakiku lemas tak berdaya menyaksikan kejadian itu kawanku. Kenapa kau tega dan berani melakukan semuanya ini kawan? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu dikala sedih, menguatkanmu dikala lemah, dan menyertaimu dikala kau butuh akan semua hal yang kau ciptakan. Tenggorokanku pun tak mampu berteriak kawanku. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semua itukah kehidupan? Tangisku tak terbendung. Rogaku layu melihatmu kawanku. Aku hanya ingin melihatmu tertawa. Tapi kenapa? Kenapa kau suguhkan duka? Kenapa bisa ini terjadi? Ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam 1000 bahasa. Tak mampu bicara melihatmu, kawanku. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua temanku. Siapa yang tak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini kawan? Siapa? Tubuhku kaku tak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tak pernah dan tak kuasa ku dapat. Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmat. Makan soto kemarin kawan. Kenapa? Sudahlah, ini sudah takdir dia, takdir temanmu itu. Mari kita turunkan. Ucap suku pada kami. Ucap suku yang melihat kami ketakutan dan penuh tangisan. Bukannya itu harus menunggu petugas evakuasi dulu, biar kita tak dapat masalah? Tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja dengan kodakmu. Nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus. Ucap Suko menganjurkan semua itu. Apakah tak bisa kita evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bu? Tanyaku pada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan, wajar. Kita wajib membawanya, Mas. Namun, kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu saja. Ucap pintaku lagi. Siapapun seakan memerdekakan gelisahnya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini memaafkan aku kawan. Maafkan kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku oleh dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami.
Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu, kawan. Ya, jasadmu yang aku membiru, Steve. Wis, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Perintah suku lagi. Surya tak terasa menukik di ufuk barat, bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesungguhnya masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya.